Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya di acara Kongres Muslimat NU 18 di Surabaya. Yang menarik adalah beliau menyinggung adanya raja kecil yang menentang proyek miliknya, yaitu tentang efisiensi anggaran. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Pengamat politik Bung Rocky Gerung menjelaskan siapa yang dimaksud raja kecil oleh Pak Prabowo. Akhirnya sesuatu yang tadinya disebut strategi, sekarang dia jadi kontroversi itu, yaitu soal pemotongan anggaran. Kan kita mengerti bahwa keinginan untuk penghematan itu didasarkan pada upaya Presiden Prabowo untuk mengalihkan APBN ke fokus pada hal-hal yang dia janjikan waktu kampanye. Itu masuk akal tuh. Dan terutama kita lihat ada semacam sensasi populistik dalam program Pak Presiden, yaitu memuliakan masa depan anak-anak dengan menyediakan makan siang bergizi gratis untuk mensuplai energi dan nutrisi pada mereka yang akan disebut sebagai boros demografi. Tapi sekali lagi, orang mulai melihat akibat-akibatnya. Ya tentu udah banyak dibahas bahwa penghematan itu pasti tidak akan menggerakkan ekonomi karena state spending, negara tidak mengeluarkan uang sehingga daya beli tidak tumbuh tuh. Sebaliknya di beberapa negara justru negara memberi uang pada mereka yang tidak mampu berkompetisi supaya ada demand, supaya permintaan ekonomi itu naik. Jadi belanja itu adalah bagian dari upaya untuk menaikkan ekonomi itu. Nah di kita kontroversi itu mulai terjadi, terutama karena teriakan dari sektor masyarakat UMKM atau jaringan usaha yang biasanya dapat orderan negara tuh. Nah kalau negara menghentikan orderannya, itu artinya yang dibawa itu kelepek-kelepek, jaringan transportasi, jaringan pariwisata, hotel, macam-macam lah. Nah ini yang kemudian jadi kelihatannya akan jadi pertimbangan baru untuk mengevaluasi lagi rencana atau usulan yang sudah dipastikan oleh Sri Mulyani supaya semua melapor ke Kementerian Keuangan tanggal 14 apa aja yang sudah dihemat, dan penghematan itu berbasis pada perintah Presiden. Jadi kelihatannya soal upaya untuk penghematan itu hanya didasarkan pada perintah Presiden, padahal Presiden tentu menginginkan ada penghematan, tetapi impact ekonominya atau beban ekonomi dari penghematan itu justru jatuh pada emak-emak yang dapurnya nggak bisa ngepul lagi karena kegiatan UMKM misalnya yang biasa mereka terima akibat adanya kunjungan pusat itu tidak lagi seperti yang mereka bayangkan. Jadi kelihatannya Sri Mulyani hanya mengeksekusi sesuatu yang jadi perintah tanpa mempertimbangkan efek multiplier efek yang negatif dari proposal atau dari rencana itu. Persetujuan DPR tidak diperoleh, oleh karena itu sekarang kita lihat DPR ingin membuka kembali evaluasi itu dalam kondisi sebut aja keresahan publik sebetulnya tuh. Jadi undang-undang yang sudah mensahkan perubahan APBN itu akan dievaluasi lagi, dan itu menimbulkan gejolak lagi tuh. Jadi terutama buat investor asing melihat ini Indonesia ini dalam upaya untuk penetapan prioritas saja nggak bisa pasti tuh. Bagaimana kalau kita investasi ke Indonesia dan ketidakpastian itu jadi problem sehari-hari. Kan itu yang kita bayangkan, bahwa semua strategi yang tidak dibayangkan secara detail dengan konsekuensi mitigasi, dengan konsekuensi trade off dalam segala aspek itu pasti akan berantakan. Nah, kita mulai melihat bahwa coba kita bandingkan misalnya Donald Trump itu begitu terpilih jadi presiden, dia langsung memastikan semua strategi karena dianggap ada kedaruratan dalam ekonomi Amerika Serikat kalau tidak ada semacam perang dagang baru dengan Cina misalnya tuh. Tetapi tentu Trump sudah menghitung bahwa ada konsekuensi kalau dia buka perang tarif dengan Cina atau mulai menekan Eropa, berarti ada konsekuensi dalam negeri, maka dia siapkan jalan keluarnya tuh. Jadi kedaruratan di dalam ekonomi Amerika itu diatasi dengan cara yang sangat strategis itu, dan itu konsisten karena dari periode pertama Donald Trump punya pikiran yang sama dengan periode kedua. Jadi kedaruratan diatasi secara strategis. Di sini strategi justru menyebabkan kedaruratan. Itu bedanya kira-kira problem Amerika Serikat dan NKRI. Nah kita mulai melihat kapasitas apa yang ada pada menteri-menteri kabinet Trump sehingga berani untuk mengambil konsekuensi radikal dari kebijakan Trump yang seolah-olah proteksionis, seolah-olah ingin American First itu. Nah kalau kita di sini kita membayangkan bahwa seharusnya kabinet ini sudah punya semacam rencana komprehensif kan, karena ada tujuh Menko di situ tuh, dan mestinya apa yang diucapkan oleh Presiden Prabowo
itu sudah jadi ketetapan dan tidak mungkin ada dampak negatifnya. Tapi karena Menko tidak bisa mengorganisir pikiran paradigmatik dari Presiden Prabowo, maka terjadi kekacauan kan. Bupati-bupati mulai sedikit membalelo yang disebut oleh Pak Prabowo sebagai raja-raja kecil, saya kira itu yang dimaksud. Padahal mereka tentu butuh anggaran awal untuk bolak-balik ke Jakarta, bahkan mengurus pelantikan aja dia mesti bawa perangkat kabinet lokal yang sudah dibentuk supaya langsung bisa mengetahui kondisi keuangan daerah. Dia perlu mungkin akuntan untuk disewa supaya terlihat apa yang sebetulnya masih bisa dihemat. Jadi kelihatannya tidak ada persiapan untuk membayangkan bahwa penghematan itu jadi problem besar karena dia akan sampai ke tingkat unit yang paling kecil, yaitu akibat dari penghematan di pemerintahan itu berakibat pada UMKM misalnya yang mati di beberapa kabupaten dan PAD-nya hanya berkurang. Jadi semua itu kita sebut sebagai pendekatan komprehensif yang tidak dihitung oleh kabinet. Akhirnya kita mulai membaca satu potensi keretakan di dalam bukan sekedar di dalam kabinet, tapi juga kondisi di daerah yang mulai resah karena pemotongan anggaran itu berakibat panjang pada distribusi ekonomi, pada sistem penanganan kedaruratan ekonomi di daerah. Itu kan begitu banyak daerah yang betul-betul memang nggak ada PAD-nya itu, sehingga mesti disuplai dari pusat kan. Nah kalau pemotongan itu terjadi, lalu akibatnya apa? Akibatnya janji-janji kampanye dari bupati pada waktu pilkada kemarin tidak bisa dipenuhi, maka rakyat akan menuntut. Rakyat tentu nggak perlu tahu bahwa ada pemotongan di pusat. Mereka hanya menganggap bahwa PAD itu akan menghasilkan proyek di daerah tuh, tapi itu tidak cukup. Lalu sumbangan dari pusat itu akhirnya dipangkas itu, dan itu membuat resah para bupati ini kan bupati juga sudah berjanji untuk memenuhi konstituennya melalui apa yang bisa langsung dilihat sebagai akibat dari kemenangan para bupati ini kan, yang disebut raja-raja kecil Pak Prabowo. Tetapi kita tahu bahwa rakyat tidak mungkin dipaksa untuk mengerti bahwa penghematan itu harus juga berakibat pada bisnis rakyat di daerah, toko-toko souvenir yang tutup misalnya, atau menunggu ada perbaikan jalan, ternyata anggaran di PUPR di blok bukan sekedar di IKN. Jadi kelihatannya uang itu tidak diedarkan sampai ke daerah, padahal banyak fasilitas negara yang ada di daerah yang juga harus dirawat kan. Kalau biaya perawatan itu dipangkas, itu artinya banyak lumut yang akan tumbuh di kantor-kantor pemerintahan, banyak tikus berkeliaran di plafon, dan yang berkeliaran di plafon mungkin bisa diusir oleh pembasmi Muhammad, yang berkeliaran di laki-laki para pejabat daerah kan nggak bisa dihalau itu. Jadi ada potensi juga, korupsi juga akan meningkat karena tuntutan kebutuhan ekonomi para pejabat di daerah ini kan akhirnya tidak bisa mereka penuhi itu karena anggaran pemerintahan yang kurang, maka mereka mesti nombok dari kantong sendiri, maka mereka akan cari cara untuk meres bisnis, maka bisnis tidak akan tumbuh di situ, maka pajak-pajak bisnis di daerah juga tidak akan masuk. Ini kompleks, jadi satu rantai strategi yang tidak dihitung secara komprehensif juga akan menimbulkan kedaruratan politik pada akhirnya, dan kita mulai melihat kedaruratan itu melalui pembangkangan yang disindir terus oleh Pak Prabowo sebagai raja-raja kecil. Nah itu yang mungkin bisa kita bayangkan bahwa DPR pada akhirnya harus mengevaluasi atau memutuskan kembali apakah perubahan anggaran itu harus melalui mekanisme yang lain atau hanya sekedar dinomenklaturkan sebagai penghematan dengan besaran yang tetap. Kan mestinya juga alokasi harus juga udah bisa dibaca di dalam waktu penganggaran, dan memang penganggaran itu dibuat oleh Sri Mulyani dan di dalamnya ada Pak Prabowo juga ketika tahun lalu itu penganggarannya disusun pada waktu Presiden Jokowi masih berkuasa. Jadi kita mesti fair juga melihat bahwa apa yang pernah dibayangkan di 2024 sebagai anggaran 2025 itu adalah impact dari jabatan Presiden Jokowi yang menginginkan ada anggaran yang akan memamerkan kesuksesan pembangunan. Sementara Prabowo harus menghadapi akibatnya bahwa anggarannya yang terbatas dan utang luar negeri mungkin tidak. Dan dalam kesempatan lain, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo menyikapinya itu hanya untuk lucu-lucuan aja. Namun Bung Rocky menjelaskan bahwa itu adalah masukan dari warga negara yang harus dihormati. Maka dari itu Pak Prabowo harus mempertimbangkan perkataannya dan harus membahas hal tersebut. Pak Prabowo mulai menyindir bahwa ada yang tidak memisahkan beliau dengan beliau yang lain, yaitu Pak Jokowi. Tentu ya masuk akal kalau rakyat menganggap bahwa ya memang harus dipisahkan. Kan kalau nggak dipisahkan artinya sama-sama Prabowo, Jokowi, Sri Mulyani harus bertanggung jawab terhadap keadaan sekarang kan. Tetapi rakyat ingin melihat bahwa kalau kesalahannya adalah semacam ambisi dari Presiden Jokowi untuk membengkakkan anggaran di masa yang lalu, maka impactnya sekarang kita berangkas kita kosong, maka masuk akal kalau publik melihat atau netizen melihat bahwa Jokowi mesti ditunjuk sebagai penyebabnya itu. Tapi Bapak Prabowo sepertinya masih ingin melindungi dengan mengatakan ya mereka yang ingin memisahkan
saya dengan Pak Jokowi itu lucu-lucuan aja tuh. Saya kira mesti dievaluasi kalimat-kalimat semacam itu karena Presiden Prabowo saya kira paham psikologi publik yang menghendaki ada jarak minimal atau ada batas maksimal antara rejim yang lalu dan rejim yang sekarang. Jadi beban itu akan ada pada Pak Prabowo sebagai presiden selama 5 tahun ke depan. Orang akan lihat bahwa intervensi Pak Jokowi masih akan berlangsung melalui buzzer-buzzer yang sedang berkeliaran juga hari-hari ini karena menonton ada dinamika politik baru, ada friksi antara pusat dan daerah karena pemotongan ini, lalu ada ketegangan yang kemudian mungkin bisa mengakibatkan ketidakstabilan politik, dan ketidakstabilan politik itu bisa mengarah pada perubahan politik yang dipercepat. Kan semua itu upaya untuk membaca bahwa bagaimanapun Pak Jokowi punya keinginan yang final untuk meneruskan dinasti dia itu melalui Mas Gibran. Kan itu mudah sekali kan kita temukan atau kita pergokil logika itu. Jadi sekali lagi ada di dalam kepala netizen bahwa kalau Pak Prabowo menganggap ada yang hendak memisahkan beliau dengan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, ya masuk akal, memang itu bukan ada, memang ada yang menginginkan itu terpisah, dan itu pandangan netizen, pandangan warga negara yang mesti dihormati itu. Jadi jangan disebut itu sebagai suatu hal yang lucu, tetapi bahas itu sebagai hal yang masuk akal karena tetap banyak warga negara yang menganggap bahwa zaman Pak Jokowi itu Indonesia berantakan. Kira-kira itu psikologi atau deep psychology atau underlying psychology yang ada di dalam benak para netizen. Kalau hanya Pak Prabowo mengucapkan ya semacam sedikit sindiran bahwa ada raja-raja kecil yang menjadi persoalan di bangsa ini karena ingin menghalangi proyek-proyek yang sudah atau janji kampanye yang sudah dia buatkan, itu juga semacam protes dari Prabowo terhadap ketidakpatuhan mungkin yang dimaksud bupati-bupati daerah, tapi sekaligus juga itu adalah upaya untuk menjelaskan bahwa bupati itu memang mengucapkan sesuatu yang bagi dia ya salahkan dong presiden sebelumnya tuh. Jadi bukan raja-raja kecil itu yang bermasalah sebetulnya, tetapi seorang raja yang pernah disebut oleh Bahlil sebagai Raja Jawa. Itu masalah utama kita tuh. Atau masalah yang dipergoki atau dimengerti dengan baik oleh netizen. Netizen akan bilang bukan raja kecil, tapi ada raja besar dan cuma satu. Siapa namanya? Mulyono.